PPATK lirik e-wallet untuk jadi sasaran baru dibekukan, setoran tembus 1,6 triliun. Setelah polemik membekukan sementara rekening bank yang mati suri atau dormant, kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kembali menggegerkan publik. Mereka berencana memperluas upaya perlindungan rekening nasabah dengan mengincar pemblokiran dompet digital atau e-wallet yang tidak aktif. Bagaimana mekanisme pemblokiran ini akan berjalan, dan apa saja risiko yang akan dipertimbangkan PPATK? Sebelumnya, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant sejak 15 Mei 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan. Upaya ini dinilai untuk melakukan perlindungan rekening nasabah agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi. Namun belum lama ini pemerintah melalui PPATK kembali tengah merencanakan untuk peluang lanjutan pemblokiran sementara e-wallet yang nganggur. Hal ini disampaikan langsung Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, yang mengungkapkan wacana pemblokiran e-wallet akan mempertimbangkan risikonya terlebih dahulu. Nanti kita lihat dulu risikonya e-wallet, sekarang kripto kan juga bisa diperjualbelikan, ujar Danang Tri Hartono di kantor PPATK, Rabu, 6 Agustus 2025. Namun penentuan langkah pemblokiran e-wallet ini masih belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, pihaknya masih fokus membenahi penerapan blokir sementara rekening dormant yang ramai dikritik masyarakat. Nanti kita fokus dulu di rekening ini, ujarnya. Diketahui, dalam proses analisis yang dilakukan PPATK sepanjang 5 tahun terakhir, maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui atau disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nomine sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya. Selain itu, PPATK juga mengklaim telah membuka blokir 122 juta rekening dormant atau rekening nganggur, di mana data rekening dormant dari pihak perbankan yang diterima PPATK untuk penanganannya dilakukan secara bertahap atau per batch. Melansir beberapa sumber, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menerangkan kebijakan pemblokiran sementara ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat. Ivan mengungkap dompet digital atau e-wallet digunakan untuk deposit atau setoran awal judol dengan tembus 1,6 triliun per semester 1 2025. Dari nilai tersebut, frekuensi transaksi mencapai 12,6 juta kali. Menurutnya, PPATK sudah banyak menerima laporan soal penggunaan e-wallet buat transaksi judol. PPATK kini terus mengawasi aliran dana tindak pencucian uang termasuk judol melalui e-wallet. Langkah ini dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.